Ibu-ibu, bapak-bapak, saudari-saudara seiman, tadi dalam kata pembuka saya sudah mengatakan bahwa kebahagiaan, sukacita yang kita rayakan pada hari Minggu Advent ini adalah tujuan setiap manusia. Kebahagiaan dan sukacita. Hari ini kitab suci Perjanjian Lama yang dibaca sebagai bacaan pertama memberi kepada kita ciri-ciri orang yang berbahagia. Begitu juga surat Paulus kepada umat di Tesalonika yang dibaca sebagai bacaan kedua. Orang berbahagia, terutama orang-orang miskin, mereka berbahagia ketika mereka mendapat kabar baik. Umpamanya di satu daerah itu sangat kekeringan, tetapi tiba-tiba ada berita air pam akan masuk ke kampung kita. Mereka berbahagia sekali. Itu kabar baik. Yang kedua, kabar baik atau bahagia datang kepada saudara-saudara ketika mereka tertawan atau ketika mereka terkurung. Tiba-tiba datang sipir penjara dan mengatakan, besok engkau bebas. Ini sudah ada surat bebas. Bebas dari tawanan, bebas dari keterkurungan. Itu membuat orang bahagia. Santo Paulus dalam suratnya kepada Tesalonika juga mengatakan tentang kebahagiaan. Orang bahagia ketika tubuhnya, jiwanya, dan rohnya terpelihara baik, terpelihara sempurna. Tubuhnya sehat, tidak ada gangguan penyakit. Kemarin saya ada dengar satu berita tentang seorang ibu tua yang saya kenal baik karena bersahabat baik dengan ayah dan ibu saya. Ibu ini meninggal di usia 90 tahun 2 hari lalu. Dan berita itu ditambah di bawah, ibu yang meninggal 90 tahun ini selama 20 tahun tanpa sakit. Mati di usia 90 tahun, tetapi dari umur 70 sampai 90 tidak pernah sakit. Ini tubuh yang sehat. Menurut Santo Paulus, semoga roh tubuh harus sehat. Yang kedua, orang berbahagia menurut Paulus kalau pikiran dan hatinya, mind, itu sehat. Tidak stres, tidak frustrasi, tidak putus asa, tetapi dia sehat secara mental. Dan Paulus mengatakan juga rohani orang harus sehat. Kedekatan orang itu dengan yang ilahi. Maka Paulus mengatakan bahwa semoga roh, jiwa, dan tubuhmu, ini berarti holistik. Manusia harus bahagia secara holistik. Tubuhnya sehat, hati dan pikirannya murni, dan rohaninya dekat dengan Tuhan. Nah, ibu bapak, apakah kebahagiaan sudah sampai di situ? Ketika orang miskin dapat kabar baik, ketika orang yang terkurung dan dipenjara bebas dari tawanan, apakah itu sudah kabar bahagia? Atau ketika orang hidup di dalam ketidakbercelaan roh, jiwa, dan tubuh, apakah itu sudah bahagia? Ternyata belum. Sebab
kitab suci perjanjian lama tadi menambah satu kalimat di bawah. Setelah kabar baik kepada orang miskin, kabar pembebasan bagi para tawanan dan orang-orang terkurung, Yesaya menambah satu kalimat, dan tahun rahmat Tuhan sudah dekat. Ini yang membuat bahagia. Atau Paulus menambah pada kalimat tadi, semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara tak bercela sampai kedatangan Tuhan. Berarti yang sudah kita capai, kabar baik, kabar pembebasan, kesehatan tubuh, kesehatan jasmani, rohani, mental, itu adalah kedekatan kepada kebahagiaan sejati, yaitu ketika Allah ada di dalam diri kita. Inilah yang menjadi tujuan kita, kebahagiaan yang sejati, di mana kami tidak punya keinginan apa-apa lagi. Dengan memiliki Tuhan, sudah tidak ada yang kami inginkan. Ini adalah kebahagiaan sejati. Dan tahun rahmat Tuhan adalah tahun atau hari-hari atau bulan-bulan di mana manusia mengalami peralihan, mengalami perubahan. Tadinya kami hidup di dalam kegelapan, kami beralih menjadi terang, hidup di dalam terang. Tadinya kami hidup di dalam kedurhakaan, ketika hati kami mendua kepada Tuhan. Kadang kami mencintai Tuhan, hari Minggu kami datang ke gereja, tetapi hari-hari lain kami tidak mencintai Tuhan. Kami mencintai dunia, kami mencintai alkohol, kami mencintai al lagi yang lain, ya toh. Ya, jadi bukan Tuhan yang kita cinta, hari-hari lain itu. Ya, jadi kita hidup berubah. Jadi tadinya kami hidup di dalam dosa, tahun rahmat artinya kami hidup di dalam kekudusan. Tadinya kami hidup di dalam kekacauan, hidup di dalam kemarahan, hidup di dalam kegeraman, hidup di dalam kebencian, hidup di dalam dendam, hidup di dalam perselisihan. Kami berubah menjadi orang yang membawa damai, orang yang lembut hati, orang yang selalu bersahabat dan bersaudara, baik di dalam kata-katanya pun di dalam perbuatannya. Itu adalah tahun rahmat Tuhan. Tahun di mana yang dulu tidak baik-baik, sekarang berubah menjadi yang baik-baik. Nah, Ibu Bapak, ternyata Tuhan itu adalah tujuan dari kita semua, yaitu kebahagiaan sejati. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mencapai itu? Apakah kita mencapai itu kalau nanti kita mati, atau sudah kita capai pada waktu masih hidup di dunia ini? Kebahagiaan sejati itu, apakah itu nanti kita dapat kalau kita sudah masuk surga, atau sudah kita dapat di bumi ini? Ibu Bapak, menurut kitab suci, kebahagiaan sejati itu kami sudah dapat di bumi ini. Mestinya kami sudah dapat. Tetapi apa yang terjadi? Tema yang kita tulis pada hari ini di YouTube adalah zaman kita ini zaman edan. Dan karena zaman edan, ya kita tidak sulit untuk mencapai kebahagiaan sejati itu. Kenapa zaman edan? Karena orang lebih mencintai kegelapan. Orang tidak suka terang. Orang lebih mencintai kedurhakaan. Orang lebih mencintai dunia. Orang tidak suka yang ilahi, yang dekat dengan Tuhan. Ya, udahlah, itu kewajibannya, udah datang pada hari Minggu. Tapi bukan karena kerinduan. Banyak orang datang ke gereja bukan karena dia rindu ketemu dengan Tuhan, tapi dia takut. Kalau tidak ke gereja hari Minggu, jangan-jangan Tuhan marah sama saya. Tetapi sebenarnya tidak, Ibu Bapak. Saya datang ke gereja karena saya rindu. Saya mau jumpa dengan sumber kebahagiaan itu.
Jadi ini zaman kita ini betul-betul zaman edan. Zaman edan juga disebabkan karena banyak orang tidak pernah berhenti bicara. Ngomong terus saja. Banyak orang tidak suka menjadi orang yang diam. Tidak, harus bicara. Coba kita dengar rapat-rapat dari parlemen kita. Sepanjang rapat pagi sampai malam itu interupsi dulu. Ya. Banyak orang suka bicara, tetapi orang tidak suka diam. Bicara terus itu adalah salah satu zaman edan itu. Ya. Orang tidak suka diam. Yang kedua, orang suka ramai. Suka ramai. Suka ke mall, orang suka pesta, orang suka hura-hura. Itu orang suka. Itu juga salah satu contoh zaman edan. Orang tidak suka menarik diri ke kesunyian. Tidak suka. Orang tinggal di kamar dan coba merenung atau datang ke tempat-tempat hening di gua-gua Maria. Orang tidak terlalu suka itu. Hari ini kita ayo ke mall, kita makan sate. Hari ini ada apa lagi atau barbecue, Korean barbecue. Orang lebih suka itu. Itu juga salah satu zaman edan. Orang tidak mau yang sunyi-sunyi. Yang berikut lagi contoh zaman edan adalah orang lebih suka menjadi penguasa, lebih suka menjadi pembesar, lebih suka menjadi orang yang pegang tampuk kekuatan. Entah kuasa karena punya kemampuan politik, entah kuasa karena punya kemampuan ekonomi. Tetapi ibu bapak, orang-orang yang suka berkuasa itu, mereka tidak mau mengabdi, tidak mau melayani, tidak mau menjadi hamba. Ini salah satu contoh zaman edan. Suka menjadi penguasa, suka menjadi pembesar, tapi tidak mau mengabdi. Dan banyak sekali pemimpin-pemimpin kita seperti itu. Bahkan mungkin yang nanti kita pilih pun jangan-jangan orang-orang yang suka menjadi penguasa tapi tidak mau menjadi pengabdi, tidak mau menjadi abdi, tidak mau menjadi hamba, tidak mau menjadi pelayan. Dan yang terakhir, zaman edan yang terakhir adalah banyak orang suka menjadi pemimpin tetapi tidak pernah mau dipimpin, tidak mau tunduk. Ini tidak bisa menjadi orang besar. Orang yang memimpin adalah orang yang belajar untuk dipimpin dan tunduk. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, karena zaman edan ini terbalik semuanya. Yang mestinya jalan benar, mestinya jalan lurus, ya malah berliku-liku, berbengkok-bengkok, berlekak-lekuk. Banyak sekali gunung kecongkakan dan gunung kesombongan, bukit-bukit keangkuhan, begitu banyak di dalam diri kita pada masa ini. Itulah sebabnya saya katakan zaman edan ini membuat kita tidak atau sulit mencapai kebahagiaan itu. Tetapi Yohanes Pembaptis memberitahu kepada kita, kami bisa mendapatkan kebahagiaan sejati itu di bumi kami. Yaitu satu saja syaratnya, menjadi orang yang lurus. Lurus. Jadi tidak bengkok. Yohanes bicara tentang kejujuran, kelurusan. Dia katakan gunung dan bukit harus dipangkas. Keangkuhan kita harus dipangkas. Lalu kemudian jalan yang bengkok-bengkok harus diluruskan. Dan yang ketiga, jalan yang berlekak-lekuk harus dibuat menjadi rata. Berarti kami harus menjadi orang yang lurus. Artinya di dalam pikiran kami, di dalam hati kami, dan di dalam perkataan kami, dan di dalam perbuatan kami, yang terjadi hanyalah kelurusan. Itu yang akan membuat kita bisa mendapatkan kebahagiaan sejati di bumi ini. Yohanes dia orang lurus. Sebab tadi orang tanya kepada dia, apakah engkau itu Mesias? Dia bilang tidak. Yohanes sangat terkenal pada waktu itu. Dia berkhotbah di padang gurun, tetapi banyak orang datang ke padang gurun mencari dia, minta nasihat.
Itu seperti apa? Dia orang sakti waktu itu ya. Banyak sekali orang datang. Jadi mestinya kalau orang tanya apakah itu engkau Mesias, kalau dia tidak jujur, dia akan mengatakan, iya, aku adalah Mesias. Tapi Yohanes bilang, bukan. Apakah engkau itu Elia atau nabi besar yang akan datang? Tidak. Lalu engkau itu siapa? Saya adalah orang yang bersaksi, yang bicara benar tentang seseorang yang lain, yang lebih besar daripada saya. Dia ada di tengah-tengah kamu, tetapi kamu tidak mengenal dia. Itulah Tuhan Yesus. Yohanes mengaku dengan jujur, saya bukan dia, saya bukan Mesias. Nah, ibu bapak, kejujuran Yohanes itulah yang harus menjadi kelurusan bagi kita. Dan ibu-ibu, bapak-bapak, ini tuntutan Allah yang amat mutlak bagi setiap orang yang dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita harus hidup sebagai anak-anak Allah yang lurus, sebab di dunia ini banyak sekali terjadi pembengkokan. Di dunia ini banyak sekali jalan-jalan bengkok, ataupun jalan lurus bisa dibikin bengkok, dan tidak pernah orang berpikir bahwa yang bengkok itu harus menjadi lurus. Tetapi kami, orang-orang yang dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami harus berjuang menjadi orang lurus di tengah-tengah dunia yang bengkok. Amin. Mari kita berdiri. Kita akan menyalakan lilin Advent kita yang ketiga. Sebelum kita menyalakan lilin ini, kita akan bernyanyi bersama-sama, "Oh, datanglah."